Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah dengan ucapan, perbuatan dan niat-niat kita semuanya. Dalam setiap aktivitas kita hendaknya selalu diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini adalah hari raya umat Islam, hari di mana dianjurkan untuk bergembira dan bersenang-senang. Gembira atas amal ibadah yang telah kita lakukan, gembira dengan ampunan yang kita harapkan. Inilah hari raya umat Islam, hari yang penuh dengan takbir dan pujian, hari yang penuh dengan kenikmatan dan kebaikan. Marilah kita sebarkan kebahagiaan dan berbagi kenikmatan dari hewan kurban. Dan puncak dari ibadah di bulan Dzulhijjah ini adalah mengerjakan ibadah haji, yang mana haji merupakan rukun Islam yang kelima dan diwajibkan kepada kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk pergi menunaikannya. Allahu akbar, Allahu akbar. Di antara rukun haji yang harus dilakukan oleh para jamaah haji adalah melakukan tawaf. Dan di dalam tawaf dianjurkan atau disunahkan untuk mencium Hajar Aswad selama tidak mendapatkan kesulitan dan kemadaratan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita bahwasanya Hajar Aswad asalnya adalah berwarna putih? Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Nazalal hajarul aswad minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal laban, fasawwadathu khataya bani Adam." Hajar Aswad turun dari surga dalam keadaan putih, lebih putih daripada susu. Lalu dosa-dosa manusia menjadikan batu tersebut berwarna hitam. Sungguh luar biasa dampak dosa dan maksiat sampai-sampai bisa merubah warna batu yang semula berwarna putih
sehingga menjadi sangat hitam. Lalu bagaimana hati manusia tatkala memperbanyak perbuatan dosa dan maksiat, tentu juga akan bisa menjadi hitam. Ada sebuah kisah menarik yang penuh hikmah berkaitan dengan Hajar Aswad ini. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melakukan ibadah tawaf dan berdiri di depan Hajar Aswad. Lalu beliau mengatakan, "Wallahi inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walaula ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar tahu kamu itu hanyalah batu biasa, tidak bisa mendatangkan madarat, tidak bisa memberikan manfaat. Seandainya aku tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, maka aku pun tidak sudi untuk menciummu. Inilah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Hajar Aswad yang kita bisa mengambil banyak pelajaran dan hikmah di dalamnya. Yang pertama, hikmah tersebut adalah hukum asal ibadah adalah haram atau dilarang sampai ada dalil yang memerintahkannya. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah al-aslu fil ibadati al-hadr, hukum asal ibadah adalah terlarang. Fala yushra'u minha illa ma syarahallahu wa rasuluh. Maka tidak dianjurkan, tidak diperintahkan kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka dari itu, ketika seseorang hendak melaksanakan suatu ibadah, maka perlu ditanya apa dalilnya dan mana sumber hukumnya. Serta mengenai kaidah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah." Apakah mereka memiliki sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Surat Asy-Syura ayat yang ke-21. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada urusannya, yang tidak merupakan bagian dari agama kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak, artinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pelajaran yang kedua, tauladan dan qudwah dalam beribadah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan dan panutan dalam beribadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat tauladan yang baik bagi yang mengharap perjumpaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga hari kiamat, serta selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha." Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama, dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan qudwah, tauladan dalam berbagai bidang, baik itu dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, masalah jual beli, bahkan dalam berumah tangga beliau adalah qudwah bagi seluruh kaum muslimin. Maka sungguh mustahil
apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah, namun Allah tidak mengirimkan seorang nabi atau rasul untuk mengajarkan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu tidak ada jalan lain untuk beribadah kecuali menyontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelajaran yang ketiga adalah disyariatkannya mencium hajar aswad, dan ini bukanlah perbuatan syirik, bahkan ini merupakan di antara bentuk ibadah yang dianjurkan di dalam agama ini. Namun perlu kita ketahui, tatkala seseorang hendak mencium hajar aswad, ada yang harus kita perhatikan, bahwasanya hendaknya seorang jamaah tidak memaksakan diri untuk mencium hajar aswad apabila terdapat kesulitan atau ketika terjadi keramaian dan berdesak-desakan, sehingga ketika mencium hajar aswad tidak sampai mendolimi orang lain. Karena Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Sehingga apabila seseorang ketika melakukan ibadah haji atau umroh lalu tidak mampu mencium atau menyentuh hajar aswad, itu tidak mempengaruhi keabsahan dari ibadah haji ataupun ibadah umroh tersebut. Lalu pelajaran yang keempat, tujuan dari mencium hajar aswad adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu tidak diperbolehkan mencium batu selain hajar aswad dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimul hajja wal umrata lillah," dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum," ambillah dariku, contohlah aku manasik-manasik kalian, yaitu amalan-amalan haji kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah secara sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar menyontoh beliau ketika melaksanakan ibadah haji atau umrah. Sedangkan mencium hajar aswad termasuk dari amalan ibadah haji dan ibadah umrah, sehingga kita pun mengerjakannya karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kelima, hajar aswad tidak bisa memberikan manfaat ataupun menolak madarat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan athar dari Umar bin Khattab tadi, beliau mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab hanyalah ingin menjelaskan bagaimana kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan, sebagai contoh tatkala beliau mencium hajar aswad. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, "Wa innaka la tadurru wa la tanfa," engkau wahai hajar aswad tidak bisa mendatangkan madarat ataupun manfaat. Ini sebagai perhatian khususnya pada waktu itu. Mereka orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam, yang sebelumnya mereka selalu berdoa kepada batu, kepada patung, kepada benda-benda mati. Maka tatkala masuk ke dalam agama Islam, juga disunahkan, dianjurkan untuk mencium hajar aswad. Tujuannya bukan karena itu sama seperti dengan berhala-berhala sebelumnya, karena ini merupakan sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan hanya sebuah batu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia di muka bumi ini, tidak akan bisa memberikan manfaat atau madarat kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah." Katakanlah,
Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak madarat kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat yang ke-188. Maka dari itu, barang siapa yang memiliki keyakinan ada batu keramat yang bisa memberi manfaat atau menolak madarat, maka ia telah jatuh dalam perbuatan kesyirikan. Diriwayatkan dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menceritakan tatkala beliau dan para sahabat sedang perjalanan dari Hunain, mereka melihat ada sebuah pohon yang dinamakan dengan Dzatu Anwad, di mana mereka sebelumnya meyakini dan mengetahui orang-orang musyrik memiliki Dzatu Anwad, di mana mereka bersemedi, di mana mereka menggantungkan senjata-senjata mereka agar mendapatkan keberkahan, sehingga mereka pun meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzat anwad kama lahum dzatu anwad." Wahai Rasulullah, jadikanlah kami sebuah dzatu anwad sebagaimana orang-orang musyrik mereka juga memiliki dzatu anwad. Maka apa komentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Subhanallah, hadza kama qala Musa, hadza kama qala qaum Musa." Maha suci Allah, ini persis dengan apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Jadikanlah kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki banyak sesembahan. Walladzi nafsi biyadihi la tarkabunna sunnata man kana qablakum. Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian telah mengikuti sunnah-sunnah ajaran-ajaran orang-orang sebelum kalian. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari apabila ada sebuah pohon, sebuah batu yang dianggap bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat, karena itu diantara bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang keenam, wajibnya menjalankan syariat meskipun tidak mengetahui sebab atau hikmahnya. Ada beberapa syariat di dalam agama Islam ini yang diketahui sebab dan hikmahnya. Namun ada pula syariat yang kita tidak mengetahui kenapa Allah memerintahkan hal demikian, kenapa Rasulullah melakukan hal yang demikian. Karena itu untuk menguji keimanan dan kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang harus kita yakini bahwasanya setiap apa yang diperintahkan, setiap apa yang disyariatkan itu pasti mengandung kebaikan atau maslahat. Dan sebaliknya, apa yang dilarang di dalam syariat ini pasti mengandung madarat atau bahaya. Kita tahu atau belum mengetahuinya. Al-Khattabi pernah mengatakan ketika menjelaskan athar Umar bin Khattab tadi, bahwasanya mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah wajib meskipun tidak diketahui ilahnya atau sebabnya, dan mungkin terkadang tidak masuk akal kepada akal kita semuanya. Dan di sana ada di antara bentuk contoh syariat yang kita ketahui hikmahnya, sebagaimana Rasulullah menganjurkan untuk ziarah kubur agar kita bisa mengingat kematian. Begitu pula dengan kita dianjurkan untuk memperbanyak Al-Quran, karena Al-Quran bisa memberikan syafaat bagi orang yang membacakannya. Namun di sana terkadang Allah memerintahkan sesuatu yang mana yang diperintahkan tidak mengetahui hikmahnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra beliau Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim tidak tahu tujuannya untuk apa. Namun karena itu merupakan perintah Allah, beliau pun melaksanakannya. Begitu pula dengan Ismail, tunduk dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga Nabi Nuh dahulu ketika diperintahkan untuk membuat perahu
awalnya tidak mengetahui untuk apa membuat perahu, namun Allah Subhanahu wa taala baru menunjukkan kebesarannya, menunjukkan hikmahnya setelah perahu itu jadi. Untuk itu wajib bagi setiap mukmin untuk mengikuti sunnah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya agar Allah memberikan keputusan bagi mereka, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan juga kami taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat An-Nur ayat yang ke-51. Seorang ulama Al-Zuhri mengatakan, minallahir risalah wa ala rasulillahil balagh wa alaina taslim. Dari Allah lah risalah dan tugas Rasulullah adalah menyampaikan, serta kewajiban kita adalah menerima dan taat dengan perintah tersebut. Meskipun tatkala kita belum mengetahui hikmahnya, bukan berarti kita dilarang untuk mencari hikmah, namun bukan itu tujuannya. Karena tahu atau tidak tahu kita hikmahnya, maka kita tetap wajib untuk mengerjakannya. Lalu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ketujuh atau pelajaran yang terakhir dalam kesempatan kita di pagi hari ini, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan dan kelebihan pada sesuatu yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Allah telah memberikan keistimewaan pada Hajar Aswad untuk dicium atau disentuh yang tidak diberikan kepada batu-batu yang lainnya. Apakah itu batu Karbala, apakah itu batu yang dulu terkenal batu Ponari, ataupun batu-batu yang lainnya, itu semuanya tidak memiliki keistimewaan ataupun kelebihan. Hanya batu Hajar Aswad saja yang diperintahkan untuk dicium karena memiliki keistimewaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keistimewaan lain pada hal yang lain, sebagaimana Allah berfirman, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Para rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini melebihi hari-hari yang lainnya. Sebagaimana Allah juga memberikan keistimewaan pada malam Lailatul Qadar dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya. Serta Allah memberikan keistimewaan pada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari kisah Umar bin Khattab tersebut, semoga kita benar-benar bisa mengambil pelajaran dan mengamalkannya dalam beragama. Dan akhirnya, marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkan dan menerima segala doa-doa kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samil qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amika muthnina biha 'alaik qabilina laha wa azmimha 'alaina.
Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma waffiqhum lima fihi salahum wa salahul Islam wal muslimin, Allahumma a'inhum 'alal qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma abid anhum bitanatas su' wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umuril muslimina fi kulli makan, Allahumma ansur muslimin al mustad'afina fi kulli makan, Allahumma ansur ikhwanana fi Ghazzah Filastin wal muslimina fi kulli makan. Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatan qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru.